Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Salabah bin Abdurrahman. Salabah bin Abdurrahman adalah sahabat yang juga seorang pelayan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ia melewati rumah seorang wanita Ansar yang kebetulan pintunya terbuka. Spontan Salabah memandang ke dalamnya dan ternyata wanita Ansar tersebut tengah mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut dan ketika sadar, ketakutan yang amat sangat menyelimutinya. Takut dan malu jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui perbuatannya. Apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Karena itu ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut. Beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya. Tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu, tidak ditemukan. Malaikat Jibril datang kepada beliau dan memberitahukan kalau Salabah berada di pegunungan antara Madinah dan Makkah. Maka Nabi SAW menyuruh Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari dan membawa Salabah pulang ke Madinah. Dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Salabah. Pada suatu malam, mereka bertemu seorang penggembala bernama Zufafah dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Zufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam? Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari jahanam? Jika tengah malam menjelang, ia keluar dari kumpulan kami menuju ke atas bukit. Sambil meletakkan tangannya di kepala, ia menangis dan berkata, 'Duhai, seandainya engkau mencabut ruhku di antara berbagai ruh, jasadku di antara berbagai jasad, janganlah engkau menelanjangiku di hari pengadilan kiamat kelak.' Itulah orang yang kami cari," kata Umar dan Ammar serentak. Zufafah mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Salabah berada. Ketika telah bertemu dan Umar menyampaikan salam Nabi SAW serta tugas yang diberikan kepada mereka, Salabah berkata, "Apakah Rasulullah SAW mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu," kata Umar, "tetapi beliau menyebut namamu dengan lirih dan sembunyi-sembunyi, kemudian mengutusku dan Salman untuk menjemputmu." "Wahai Umar," kata Salabah, "janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah kecuali saat beliau sedang salat atau Bilal sedang mengucapkan kad ikamati shalah." "Baiklah," kata mereka bertiga kembali ke Madinah. Setibanya di sana mereka langsung masuk masjid. Saat itu Nabi begitu mendengar bacaan Nabi SAW dalam salat tersebut, Salabah langsung pingsan. Berhari-hari lamanya Salabah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut. Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi SAW karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi SAW secara langsung, sehingga ia jatuh pingsan. Setelah mengucap salam, menutup salatnya, Nabi SAW melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya membawa beliau kepada Salabah yang sedang pingsan. Nabi SAW meletakkan kepalanya di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkannya. Begitu ia sadar, beliau bersabda, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Salabah?" "Dosaku, ya Rasulullah,"
kata Salabah. Maukah engkau kuajarkan suatu ayat yang bisa menghapuskan dosa dan kesalahan? Kata Nabi Salabah mengiyakan, dan beliau bersabda, ucapkanlah, Allahumma Rabbana a'atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya rasa dosaku lebih besar daripada itu, tetapi kalamullah pastilah lebih besar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meyakinkannya. Salabah tidak menjawab lagi, walau mungkin ia belum yakin benar. Bukan karena ia tidak percaya dengan ucapan Rasulullah SAW, tetapi lebih karena ia merasa dosanya begitu besarnya, sehingga Allah tidak akan dengan mudah begitu saja mengampuni dosanya. Dalam beberapa riwayat lainnya disebutkan, Salabah tidak hanya melihat, tetapi terjatuh dalam perzinahan dengan wanita tersebut. Melihat keadaannya itu, Nabi SAW menyuruhnya pulang ke rumahnya, tetapi sampai di rumahnya, ia jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit dan tidak bangkit dari tempat tidurnya, Salman melaporkan keadaan Salabah kepada Nabi SAW. Beliau mengajaknya mengunjungi rumahnya, dan setibanya di sana, beliau meletakkan kepala Salabah di pangkuan beliau. Tetapi Salabah menarik kepalanya. Nabi SAW berkata, "Mengapa engkau menarik kepalamu dari pangkuanku?" "Ya, Salabah, karena penuh dosa ya Rasulullah," kata Salabah. "Apa yang engkau rasakan?" "Ya, Nabi Allah, aku merasa seperti ada simet-simet yang merayap di sekujur kulit dan tulangku," kata Salabah. "Apa yang engkau inginkan?" Tanya Nabi SAW. "Ampunan Allah." Maka Nabi SAW memberikan pengajaran kepadanya tentang hakikat dosa dan taubat, tentang keluasan rahmat Allah dan magfirahnya, tentang larangan berputus asa dari rahmat Allah, dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Tampak jelas penyesalan di wajahnya, dan air matanya tak henti mengalir. Tetapi tiba-tiba terbayang lagi satu dosa yang telah dilakukannya itu. Salabah berteriak keras penuh ketakutan, dan seketika meninggal dunia. Nabi SAW mengajak beberapa sahabat mengurus jenazahnya. Bahkan beliau sendiri yang memandikan dan mengkafaninya. Usai disyalatkan, beliau ikut memikul jenazahnya ke kuburnya. Tetapi beliau berjalan sambil berjingkat. Beberapa sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau berjalan berjingkat. Ada apakah kiranya?" Nabi SAW bersabda, "Aku hampir tidak dapat meletakkan kakiku di tanah karena banyaknya malaikat yang ikut takziah dan mengiring jenazahnya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya, dan Rasul-Rasulnya sekian dari kami. Semoga